private course amal soleh on location yang kita mulai di bulan lalu. Alhamdulillah bulan ini kita berpindah tempat. Kalau bulan lalu kita di food court kampungku, sekarang kita silaturahim ke kedai kopi atas, markasnya seniman ya, seniman di Bangka Belitung. Komunitas foto-foto, kemudian kawan-kawan multimedia juga. Baik, di sebelah kiri yang tampaknya sudah kehabisan nafas karena memakai masker hitam, kopiah hitam, Pak Ustadz ini. Kita sapa dulu Bang Bayu Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat dikit Bang. Nah, biar suaranya jelas. Baik, Bang Bayu ini dia beraktivitas dan kegiatan sebagai pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh Bangka Belitung. Kabarnya beliau ini baru menjejakkan kaki kembali ke Pulau Bangka setelah kunjungan ya ke Pulau Belitung, negeri Laskar Pelangi. Seperti apa kisah beliau berdua? Kita akan coba kulik-kulik nanti. Kita akan coba dengarkan cerita beliau berdua ini, orang yang sudah malang melintang ya di dunianya masing-masing. Kita akan coba cari tahu kegiatan sekarang apa, kemudian mengapa memilih berkegiatan seperti itu, dan sedikit cerita sebelumnya, kegiatan sebelum mengambil kesibukan yang sekarang. Seperti itu. Baik, untuk memulai acara pada malam hari ini sama-sama kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai ke siapa dulu ini? Ke Bang Bayu dulu. Oh yang tua. ini nggak mau ngalah ya, usianya padahal 11-12 ya, seperti masih 11 dan 12 tahun. Baik, karena yang satu memakai kopiah hitam, yang satu pakai jas hitam, yang ngomong pakai baju hitam, jadi kita persilahkan kepada yang kopiah hitam dulu ya. Nah baik, boleh Bang Bayu Nusantara diceritakan aktivitas sekarang seperti apa, kemudian mengapa memilih beraktivitas seperti itu, dan setelah itu nanti baru ceritakan tentang sebelum beraktivitas, artinya cerita tentang masa lalu ya. Saya kasih waktu ini, mohon maaf kepada kawan-kawan semua karena kita agak telat sedikit, ada sesuatu dan lain hal sehingga kita mundur waktunya dari jam 8 harusnya. Setelah sholat isya kawan-kawan sedang persiapan dan qadarullah kita bisa baru mulai sekarang. Gitu. Silakan Bang Bayu Nusantara berkisah tidak lebih dari 10 menit ya, karena sudah malam juga. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan anta khairul munzilin. Alhamdulillah, terima kasih kepada abang-abang, kakak-kakak, ayah bunda sekalian. Pada kesempatan malam ini Allah takdirkan, Allah perjalankan untuk sedikit atau sekelumit berbagi cerita. Mungkin dalam berbagi cerita ini ada yang dapat hikmah yang bisa diambil, yang baik-baik silahkan diambil, yang buruk-buruk tinggalkan. Baiklah, alhamdulillah sejak awalun saya bergabung di gerakan infak beras, yaitu di pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh ini adalah Paskas, adalah orangnya, pelakunya dalam gerakan ini. Pada saat itu kami, kebetulan di sini ada Bang Arfan, kami berdua ikhtiar, artinya lagi ikhtiar. Waktu itu kita jual es ya,
jual es, namanya King Minggu di Jalan Ayani. Kemudian alhamdulillah Allah pertemukan, artinya Allah tuntun Bang Onding beserta Bang Nuril kalau nggak salah. Saat itu kebetulan beliau baru pulang dari Pontianak dan menawarkan, artinya menawarkan kebaikan. Pada saat itu saya pribadi dan Bang Arfan nggak tahu apa itu yang namanya gerakan infak beras, apa itu namanya paskas, dan nggak tahu gimana sistemnya. Namun pada saat itu saya bilang siap, kita jalan, setelah kita mulai. Jadi itulah awalnya kami bergabung di gerakan infak beras paskas ya, pasukan amal solehnya. Memang ada awal bulan, pada awal pertama di gerakan 14 kita rupanya kita ini ngumpul duit. Pada saat itu ngumpul duit yang satu harinya Rp1.000, kemudian untuk satu bulannya Rp25.000 untuk orang tua asuh, dan mulailah kita mengajak. Alhamdulillah pada saat itu di akhir bulan closing ya istilahnya. Jadi bukan hanya di perusahaan leasing adanya closing ataupun di bank, rupanya di gerakan infak beras ada juga yang namanya closing. Nah di closing itu alhamdulillah kalau tidak salah kita terkumpul beras, total beras itu 168 kilo. Kalau nggak salah 168 kilo, dan beras itu rupanya disalurkan ke pesantren-pesantren yang ada di Bangka ya. Artinya belum banyak pesantren yang merasakan beras yang kita kumpul dari orang-orang baik, artinya otak, belum banyak yang dapat kita salurkan. Dan itulah mulai awalnya di gerakan 14. Begitu mau nih. Cek, baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktunya masih panjang Bang Bayu, seperti bulan yang lalu memilih untuk bercerita kulitnya saja dulu ya. Nah, sekilas seperti itu, ternyata Bang Bayu beraktivitas dan berkegiatan di komunitas gerakan infak beras, menjadi orang yang membersamai kawan-kawan di Paskas Pasukan Amal Soleh. Nah, alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi, beliau membersamai dari awal gerakan ini, gerakan infak beras, sampai hari ini menginjak usia ke-2 tahun lebih gerakan infak beras ya. Boleh diceritakan sudah seperti apa gerakan infak beras di Bangka Belitung, sudah di mana saja ada kawan-kawan Paskas, kemudian cerita kemarin ke Belitung itu seperti apa, kenapa harus ke Belitung, ini kan kondisi lagi agak hangat-hangat ya, tentang tamu yang tak diundang, babang COVID-19. Apa sih yang dikerjakan kawan-kawan Paskas itu di Pulau Belitung atau di Bangka Belitung lah secara keseluruhan gitu. Jadi alhamdulillah gerakan infak beras Bangka Belitung itu sudah menyebar, artinya virus dakwahnya itu sudah menyebar hampir seluruh Bangka dan Belitung ya. Dalam arti kita ada di Sungai Liat, adanya Bang Jamil, kemudian ada di Tobuali, kemudian juga ada di Binyung, dan ini akan menyebar ke Bangka dan Belitung. Dan alhamdulillah juga Belitung sudah berjalan, kalau Bangkanya itu berjalannya di seri ke-30 ya. Artinya kita
kurang lebih kita sudah 2 tahun setengah berada di Bangka, menginjak kaki di Bangka. Sedangkan di Belitung sudah memasuki seri yang ke-14. Bulan ini masuk seri ke-14. Alhamdulillah sampai seri ke-29 kemarin kita sudah terkumpul, artinya sudah mengumpulkan donasi terbaik dari orang baik, dan untuk orang baik itu sebanyak 14 ton, 800 kilo yang alhamdulillah sudah kita sebarkan ke seluruh Bangka dan Belitung. Namun semata-mata itu bukanlah tujuan akhir dari kegiatan kita, karena masih banyak kekurangan yang harus kita penuhi, artinya yang harus kita cukupi untuk para santri yatim, penghafal Al-Quran dan fisabilillah, yang mungkin kita hanya melihat kulitnya saja dari luar bahwa pesantren itu berbayar. Awalnya saya juga dulu berpikir begitu, kok pesantren berbayar masih dibantu beras. Namun akhirnya saya menyadari memang begitu kita terjun langsung bersilaturahmi dengan para pengurus, para ustadz-ustadz, pimpinan pondok dan santri-santri, kita mengetahui bahwa beras yang mereka makan tidaklah yang kita perkirakan, karena beras itu masih patah-patah, kemudian kuning, kemudian berkutu ya. Dan itu yang kita lihat bukanlah beras yang terbaik. Namun alhamdulillah Allah takdirkan di Gerakan Pak Beras bisa memberi yang terbaik, artinya berinfak yang terbaik buat para santri. Dan kalau kita berpikiran memang pesantren itu berbayar, cuma berbayarnya berapa? Memang ada, mungkin kalau di Bangka belum sebegitu lah ya, artinya berbayar masih kisaran di bawah 1 juta. Namun kalau di luar Bangka, di luar Pulau Bangka Belitung, mungkin lebih lah ya berbayar. Namun di Bangka itu rata-rata mereka tarik SPP tidak kurang dari 500.000 yang kita tahu di pesantren-pesantren itu. Secara akalnya 500.000 itu adalah uang makannya, kemudian operasional pesantrennya, listriknya, airnya, kemudian untuk bayar honor ustadz-ustadznya, yang mungkin secara realnya kita saja di rumah mungkin memberi anak kita lebih dari itu. Untuk jajannya aja nggak cukup 10.000, ada mungkin yang 15.000, ada yang 20.000 untuk anaknya sekolah. Namun di pesantren itu yaitu kenyataan yang ada. Apalagi saat ini kondisinya tidak semua para orang tua yang menyekolahkan, yang menyantrikan anak-anaknya di pesantren itu berbayar full, karena ada yang setengah, ada yang sama sekali mereka tidak bayar. Nah itulah kondisi realnya, kondisi real yang terjadi. Artinya seharusnya itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kebetulan kemarin kita safar ke Belitung bertemu dengan Kiai Haji Mulyadi Ibrahim yang kebetulan adalah pemilik pondok tertua di Tanjung Pandan. Tanjung mana apa namanya, lupa, pesantren yang tertua di Tanjung Pandan. Beliau mengatakan
sempat beliau mengeluarkan hadis, kalau nggak salah dia bunyinya bahwa setiap muslim baik laki-laki atau perempuan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan, akan ditanya kepada Allah sebatas mana perjuangan, artinya kita membantu agama Allah, itu akan dipertanyakan oleh Allah nantinya. Dan barang siapa tidak sedikit pun memikirkan kepentingan agama Allah, maka jangan berharap masuk surga. Mencium bau surga pun tidak akan pernah, kata Ustadz Kiai Haji Ibrahim. Jadi beliau memikirkan hadis ini, kalau nggak salah kemarin ceritanya adalah 11 tahun memikirkan berasnya untuk hal hadis sekecil itu. Jadi kalau kita di hati kita atau secara fisik kita tidak pernah memikirkan agama Allah dalam bentuk apapun, maka jangan berharap kita akan melihat yang namanya surga, menyentuhnya pun tidak. Itu pesan beliau kepada kami kemarin waktu berada di Tanjung Pandan. Kemudian ini dan kemudian juga kemarin alhamdulillah kita diperintahkan oleh BMI Baitul Mal Munzalan cabang Bangka Belitung untuk ke Belitung, dalam arti menyelesaikan pekerjaan yang ada di Belitung. Kemudian juga kita bersilaturahmi dengan kawan-kawan Paskas yang ada di Belitung. Memang kita kalau nggak salah sudah 4 kali ke Belitung. Namun kemarin kami dengan Bang Ari, komandannya Paskas Bangka Belitung, itu baru pertama kalinya bersilaturahim dengan kawan-kawan Paskas yang ada di Belitung, dan pertama kalinya juga kami bersilaturahim dengan para pengurus pondok yang ada di Belitung. Kalau secara akalnya memang kita direncanakan pada saat itu berangkatnya hari Sabtu ya. Kita direncanakan berangkatnya hari Sabtu. Kita rapid test itu hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu kita rapid test, yang tadinya kita direncanakan berangkat naik pesawat. Qadarullah rupanya Allah perjalankan kita dengan kapal laut. Kalau lihat kondisi cuaca saat ini di tengah laut itu mungkin dapat cerita kawan-kawan, cerita ini bahwa saat ini gelombang laut di laut itu bisa 3 meter sampai 5 meter, dan cuaca memang tidak memungkinkan. Namun qadarullah, waktu kami berangkat itu hari Sabtu, berangkat itu sekitar jam 1, alhamdulillah sebelum berangkat kami dihadiahi oleh Allah hujan yang tidak begitu lebat, namun rintik-rintik ya. Kemudian sampai di Belitung juga alhamdulillah malamnya itu sekitar jam 6 kami disambut hujan. Artinya apa? Kalau hujan turun itu adalah membawa keberkahan. Memang awalnya terutama keluarga ya, istri keberatan karena dibilang lebih baik naik pesawat katanya daripada naik kapal laut karena kondisi nggak bagus. Namun saya bilang samina wa ta'na, jalan aja. Insya Allah ada yang Allah persiapkan dalam safar kali ini. Alhamdulillah rupanya apa yang kami lakukan banyak yang dapat kami ambil. Artinya banyak hikmah yang dapat kami ambil.
kalau nggak salah di kami ke Belitung itu kalau nggak salah itu kita silaturahmi ke 14 pondok yang ada di Belitung, ditambah dengan satu mualaf. Dan alhamdulillah yang berkesan itu kita bertemu dengan mualaf yaitu Ustadz Egi. Kebetulan beliau adalah yang tadi adalah Nasrani, agama Nasrani, asalnya dari Pemalang beliau. Kemudian beliau bercerita tentang hijrahnya beliau kepada kami. Memang pada waktu kami ke pondok beliau, itu istrinya, anaknya dan iparnya itu bukan dibuat-buat, artinya sedang memindahkan tumpukan pasir yang akan dibangun untuk musola yang lebih besar. Karena musola yang lama itu kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk menampung. Alhamdulillah kami dipertemukan. Memang pada awalnya kami berangkat dulu ke dua pesantren yang ada di Gantung. Memang ada rencana tadinya ke Ustadz Egi itu. Namun setelah pulang, Bang Ari bilang, udahlah kita terus saja, maksudnya terus pulang. Setelah selesai dari 2 pondok itu, ada berjalan kalau nggak salah sekitar 5 kilo. Setelah meninggalkan lokasi itu tadi, ada Bang Suwanto bilang, Bang, itu katanya pondoknya mau mampir nggak ke mualaf itu? Kata Bang Ari, nggak usah lah, kita jalan pulang. Namun qadarallahnya Allah balikkan kita tadi yang tadinya pengen pulang, Allah putar balikan lewat Bang Sugianto yang kebetulan sopir, balikan untuk masuk ke mualaf tadi Ustadz Egi. Alhamdulillah, tanpa kita rencanakan, tanpa kita dramatisir, begitu kita masuk, kita melihat waktu hujan, istrinya itu bercadar, bermihrab ya, itu lagi ngangkat pasir, mindahin pasir yang dari pinggir jalan. Kebetulan ada air dari jalan itu lewat, menyapu pasir itu, maka dipindahin sama anaknya, sama iparnya. Dan kita melihat, Masya Allah, tabarakallah, memang itulah kekuasaan Allah. Jadi berceritalah kita dengan Ustadz Egi. Dia bercerita bahwa dia alhamdulillah baru 3 tahun memeluk agama Islam. Beliau adalah dulunya pengurus panti asuhan di Malang. Beliau adalah anak yatim, kebetulan ditinggal ayahnya, dan tinggallah di panti itu, panti miliknya umat Kristiani. Jadi dan istrinya pun sama, istri yang kedua. Kalau istri yang pertamanya meninggal katanya, meninggal karena sakit. Ini istri yang kedua sama-sama anak yatim piatu. Beliau ini tugasnya udah kemana-mana, artinya hampir seluruh Indonesia sudah dijelajahi, karena terakhir tugasnya adalah ke Belitung dan ditempatkan di Manggar. Beliau misinya adalah untuk mencari orang-orang Nasrani yang mau berangkat ke Yerusalem, karena menurut ceritanya itu orangnya kurang untuk berangkat ke Yerusalem. Kalau kita kan berangkatnya ke Mekah, Madinah. Kalau beliau ke Yerusalemnya, kalau agama mereka. Kebetulan beliau adalah Nasrani Advent, artinya memang Nasrani yang kuat ya secara agama. Jadi ceritanya beliau
didatangin oleh kawan-kawan kita yang dari jemaah tabligh. Kawan-kawan di jemaah tabligh nggak tahu bahwa itu adalah bukan Islam. Dia cerita bukan Islam. Saya kemudian dikasih tahu sama Ustadz Egi, maaf, orangnya kalau bicaranya halus sekali, Insya Allah halus sekali. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita dipertemukan beliau suatu saat nanti biar kita bisa mendengar cerita dari sumbernya langsung. Jadi kawan-kawan jemaah tabligh ini bertemulah dengan Ustadz Egi ini. Kata Ustadz Egi, saya bukan Islam, saya bukan Muslim. Kata kawan-kawan jemaah tabligh, nggak apa-apa, biarpun bapak bukan Islam, kami hanya menyampaikan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya kalimat itu aja. Apa yang terjadi? Yang terjadi, kata Ustadz Egi, langsung hatinya bergetar. Kemudian dia bertikan air mata. Padahal menurut cerita beliau, kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sering didengar beliau. Namun itulah yang namanya hidayah Allah datang. Akhirnya malamnya beliau menemui kawan-kawan jemaah tabligh yang kebetulan ada di Manggarai itu. Kemudian dia mengikrarkan masuk Islam dengan syahadat, masuk Islam. Namun ceritanya nggak sampai di situ rupanya. Setelah dia masuk Islam, kalau menurut agama mereka sama dengan agama kita, begitu kita keluar dari agama yang kita anut sebelumnya, maka kita dikatakan kafir. Sama dengan mereka, beliau dikatakan kafir. Awalnya beliau intimidasi ya, ceritanya, intimidasi, di stopin ininya, jatah bulanannya. Namun beliau cuma mengatakan, tidak apa-apa, kalian ambil semua harta saya. Cuma saya minta satu, berilah saya ketenangan saja. Itu saja, ambil semua rumah yang saya miliki, yang dikasih dewan gereja, ambil aja. Akhirnya diambil. Qadarullahnya juga setelah beliau masuk Islam, tiap bulan beliau sakit, masuk rumah sakit tiap bulan masuk rumah sakit. Akhirnya perawat, dokter itu udah tahu wajah beliau. Nah, pada suatu ketika beliau ditawarin sama perawat, Pak, mau nggak tinggal di pesantren? Beliau jawab dengan senang hati gitu. Kalau memang itulah yang saya cari. Dikira Ustadz Egi ini pesantren itu sudah ada pesantrennya dikira. Jadi dibawalah ke desa Banten itu, Benten ya. Kalau di Bentong itu dibawa ke desa itu. Sekali dilihat itu masih tanah kosong, belum ada apa-apanya. Namun karena beliau sudah mengikrarkan bilang iya, saya siap, akhirnya diambil kesempatan ditawarkan. Mulailah dia membangun musola kecil, dan alhamdulillah tanah itu sudah diwakafkan atas nama pesantrennya akan dibangun. Udah ada namanya, diwakafkan oleh pemiliknya. Dan alhamdulillah juga pemilik wakaf rupanya yang mengasih tanah itu tidak serta-merta membiarkan beliau. Beliau masih dikasih uang, artinya untuk kehidupannya sebanyak 700.000. Nah, beliau bercerita juga, dulu waktu saya masih belum Islam, pegang duit 1 juta itu katanya gelisah katanya. Namun setelah saya masuk Islam, nggak pegang duit aja saya tenang. Dulu pegang 1 juta gelisah, cukup apa enggak duit. Tapi setelah masuk Islam, nggak ada lagi pikiran tenang. Dia bilang, alhamdulillah, beda. Dia bilang, beda. Tuhan yang dulu dengan Tuhannya Islam beda. Tuhan yang Islam sekarang memang ada.
Saya meyakininya. Allah itu memang ada kan. Allah itu tidak membiarkan umatnya. Jadi beliau mulai membangun. Jadi ditanya Bang Ari, Ustaz, bangun musola itu berapa Ustaz? Kira-kira? Waduh, saya nggak tahu berapa anggarannya. Cuma saya bangun musola itu dulu 8 juta. Itu dari dakwah saya. Ini dari dakwah, kemudian dari sedekah orang, infak orang, dikumpul untuk bangun, untuk beli bata. Akhirnya berdirilah musola yang lama, bukan musola yang baru ya, musola yang lama itu. Dan alhamdulillahnya juga beliau awal-awal sering masuk rumah sakit, kemudian suatu ketika beliau masuk rumah sakit itu didiagnosis usus buntu dan harus operasi. Keluarga tidak ada, istri jauh. Jadi masuklah beliau. Alhamdulillah pada saat itu beliau sudah kenal dengan Ketua Paskas Belitung, Bang Jiin. Akhirnya Bang Jiin yang menjamin. Udah Ustaz, saya yang jamin. Kalau Ustaz mau operasi, besok pagi operasi. Itu ceritanya beliau tidak ada keluarga. Di rumah sakit nggak ada yang menjamin. Nggak ada yang jenguk. Kebetulan Bang Jiin ini lagi jenguk. Bang Jiin ini lagi jenguk, bawa roti, bawa makanan. Dahsyat ya ceritanya. Ini cerita yang apa ya? Agak fenomenal ya. Saya bisik-bisik sama Udayudi. Ini Om Bayu ini udah ngambil waktu Om. Udah ngambil waktu Udayudi. Kata Udayudi, nggak apa-apa, ini ceritanya seru katanya. Saya cek HP, udah lewat dari waktu yang ditentukan. Ternyata kita terlena dengan beliau nih. Storytellingnya luar biasa karena memang ini cerita pengalaman ya. Jadi ini saya lihat Udayudi ini dia pura-pura tegar aja padahal mau nangis tadi dengar ceritanya. Masya Allah. Nah, menarik cerita Bang Bayu tadi ya. Di awal beliau bercerita tentang ada salah satu pimpinan pondok, salah satu ustadz di Pulau Belitung itu berbicara, jangan pernah bermimpi kalau kita ndak bantu agama Allah bakal masuk surga. Mencium baunya saja ndak bisa. Masya Allah. Ini saya agak dapat tamparan keras. Nah, alhamdulillah emang tidak ada yang kebetulan ya dalam perjalanan hidup kita ini. Allah udah takdirkan, sudah set bagus-bagus. Partnernya Bang Bayu ini, ya, Udayudi ini, kenapa ditakdirkan malam ini hadir juga sebagai pembicara? Nah, beliau ini ternyata memposisikan dirinya mengambil peran itu. Mengambil peran menolong agama Allah lewat apa yang beliau punya. Jadi ceritanya kan saya dengar dari kawan-kawan, beliau ini apa ya, kalau Bang Dika tuh bilangnya orang yang sudah bergelut lama di bidang multimedia. Nah, beberapa kegiatan kawan-kawan, alat beliau ini selalu dipakai. Kalau 1 bulan yang lalu kita kedatangan pembicara yang sound systemnya dipakai untuk berdakwah di jalan Allah. Nah, bulan ini Allah datangkan juga orang yang bakal berkisah tentang hal yang sama tetapi alat yang beda. Alatnya multimedia. Ini kalau ada kajian-kajian keislaman, ini alat selalu ada. Kenapa? Nah, kita dengar cerita beliau. Kenapa sih? Biasa kan kalau disewa di event-event itu, ya walaupun saya tidak terlalu paham, tapi agak lumayan lah ya bayarnya ya, apalagi alat-alat yang canggih gitu. Saya minta Bang Bayu bersabar dulu karena sudah menghabiskan waktu udah menghabiskan. Tapi ceritanya akan kita lanjutkan. Dahsyat ini. Terserah udahlah karena waktunya sudah diambil tadi, tapi tidak apa-apa. Ini karena cerita hikmah ya. Kalau kita cerita hikmah itu mudah-mudahan nanti ada faedah yang bisa
bisa kita ambil pelajaran seperti tadi cerita pondok mualaf itu tadi ya. Pondok mualaf kan kita tidak pernah tahu Allah tadi takdirkan hidayah itu jatuh ke siapa. Ada orang-orang ikhlas yang berjuang membesarkan agama Allah. Allah tidak lihat seberapa besar pengaruh gerakan atau tindakannya, tetapi lihat dari niat dan keikhlasannya. Gitu. Silakan mungkin dilanjutkan ceritanya. Boleh perkenalan dulu, tapi saya rasa ini udah orang yang terkenal juga di Bangka Belitung ya beliau ini ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini bisa depan orang-orang soleh ini grogi juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yudi, biasa dipanggil Sultan. Saya Sultan. Gelar itu kebetulan aja sih. Jadi sebenarnya dibanding teman-teman sini saya masih jauh lah, masih jauh banget. Tapi alhamdulillah saya di sini bergabung dengan teman-teman untuk ya berbagi istilahnya ke surga bareng-bareng gitu istilah teman-teman. Insya Allah. Keseharian sebenarnya dulunya saya berawal dari fotografer dan filmmaker. Jadi balik ke Bangka, datang ke sini, gak ada kawan, gak ada teman gitu untuk buat foto. Akhirnya jalan sendiri, gak enak juga nih sendiri ya. Mulai ngeracunin teman-teman yang lain. Nah, dan hingga terbentuklah komunitas, dan sekarang alhamdulillah, qadarullah, fotografer amatir ini jauh lebih banyak dibanding mereka yang sudah besar. Tapi seiring sejalan timbul keresahan. Keresahannya tuh ya biasanya kita bergaul dengan hal-hal, kalau orang bilang sekarang kan banyak subhatnya lah gitu ya. Dia mikir nih kenapa ya kita usaha udah sekian tahun tapi hasilnya nggak nampak nih. Kalau bilang mesin terbeli mesin, bank terbayar bank itu. Dulu masih ada bank ya. Cuma nggak ngerti kenapa gini, kok resahnya luar biasa. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman-teman soleh yang utama waktu itu mempunyai di Darul Mahabah. Nah, ada Bang Rusdi juga di sini, Pak Yai, Bang Onding juga, Bang Bayu juga, Masya Allah. Alhamdulillah kita diperkenalkan sebuah sistem yang anti riba. Pertama mikirnya ini nggak mungkin nih buka bisnis yang segini gede tanpa pakai bank gitu kan. Udahlah jalanin dulu lah, mudah-mudahan Allah kasih jalan lah itu ya. Dan sampai kita berangkat waktu itu ke Saudagar pertama, tahun berapa tuh Bang Odi? 2018 ya, 2017 kalau salah ya. 2016 2017 lah lebih kurang. Jadi pada saat itu saya lagi ditantang untuk menangani sebuah event akbar, sebuah event besar di Bangka Belitung. Waktu itu mengundang OPIK dengan peralatan yang sederhana. Pihak bank sudah menawarkan luar biasa nih, Pak, udah mau 500, 300, berapa bisa lah kan. Kita mau udah nggak berhenti. Jadi pas di event itu salah satu pemateri ngasih omongan gini, sampai kapan kita harus bergelut dalam riba nih? Karena kita tahu riba itu dosanya sama dengan berzina 36 kali ya, gitu ya. Lebih besar daripada dosa zina. Nah, mikir kalau gini gimana caranya kerja mau ditangani nih kan? Qadarullah ada ibu-ibu yang bertanya, Pak, kalau nggak pakai bank gimana kami mau usaha? Jadi dibalik pertanyaannya, ibu usaha apa? Kalau nggak salah kalau itu kerupuk kalau nggak salah. Sekarang ibu punya apa? Motor ada nggak? Ada. Mobil ada nggak? Qadarullah dia punya. Sebelumnya punya nggak Bu? Sebelumnya enggak sih. Nah kalau balik ke posisi awal, apakah ibu rugi? Jadi itu kan investasi Bu. Juga. Oh iya juga ya. Kenapa sih enggak investasi itu dimanfaatkan untuk modal? Gitu. Akhirnya pikir satu malam saya berpikir. Satu malam pikir ditemani Pak Yai ini, malam ini pikir besok saya harus kontak teman yang di Bangka. Bang, saya punya mobil Avanza, tolong jual. Hari itu juga lah. Kelak lah kata buat kabar Bangka, nanti aja lah pas pulang ke Bangka nanti harganya bisa turun, enggak masalah, yang penting jual dulu. Saya ingin selesaikan semua hal-hal yang berbau bank. Saya ingin mulai detik ini nol berkaitan dengan bank, dengan riba lah intinya. Nekat, dan alhamdulillah ada jalan.
terus apa kabar? Nilai hitungan jam, dah dulu udah laku. Terus temuin Pak Yai, temenin, saya beli barang. Temuin dihabisin beli barang gitu kan. Dan pulang dengan kondisi nol lagi. Anak saya sampai nangis loh. Ya, nggak ada mobil ya. Ya. Namanya anak-anak gitu kan. Ya sudah lah, masih bisa yang lain lah. Tapi alhamdulillah dari itulah titik awal saya pikir sebenarnya semua itu Allah yang punya, yang menyelesaikan masalah kita kalau kita punya niat. Nah, seiring sejalan mulai teman-teman buka acara gini, saya bikin di sini tempatnya banyak orang-orang yang berniat baik. Kenapa saya nggak ikut andil gitu? Nah, mudah-mudahan dari doa teman-teman ini kita bisa berangkat bareng. Betul lah kalau gitu. Bikin itu aja lah, nggak sedahsyat Bang Bayu. Masya Allah, ini berimbang ya, kiri dan kanan ini seperti sepasang sayap bidadari. Masya Allah. Ini saya baru dengar loh cerita. Kita memang Allah takdirkan berangkat 40 orang mengikuti Kopdar Saudagar Nusantara dikomandai Bang Rusli waktu itu ke SICC Bogor. Kemudian saya masih ingat beliau berdua ini pulang duluan. Malam-malam itu bicara dengan pemilik homestay, kemudian dipertemukan dengan Grab kalau saya nggak salah ya, berangkat ke Jakarta duluan, katanya ada urusan. Nah ternyata di balik itu ada cerita yang luar biasa dan dahsyat gitu ceritanya. Oke. Mungkin kita harus ada sesi khusus ya dengan satu di antara dua pemateri kita pada malam hari ini. Kita buatkan khusus nanti di sesi selanjutnya materi tentang hijrah dari riba seperti itu. Karena kalau dikupas malam ini sepertinya waktu kita kurang cukup. Karena dua-dua ini praktisi riba termasuk yang ngomong juga. Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa sama-sama sekarang berjuang, bergerak, mencicil husnul khotimah ya. Kita pahamlah amal soleh kita masih recehan, dosa kita banyak miliaran. Nah kembali ke udah lagi lah, karena tadi sudah Bang Bayu agak panjang, tapi nanti kita akan kembali ke Bang Bayu biar dia bernafas dulu kan. Ini baru datang dari Belitung, kemudian hari ini udah cerita panjang, biarkan dia istirahat dulu. Kabarnya ini sudah 2 malam bermalam di salah satu tempat karena mengisolasi diri. Insya Allah dalam waktu dekat akan kembali ke kediamannya biar aman ya, isolasi mandiri karena dari luar pulau gitu kan. Ini kita taati protokol kesehatan, tidak kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 gitu. Udah kalau boleh cerita apa sih yang dirasakan sekarang? Alatnya itu keluar, kalau dulu kan keluar dapat duit gitu ya, dapat uang. Kalau sekarang keluar capek. Tadi saya lihat ini pembicara yang luar biasa. Saya datang, dia ngangkat meja, ngangkat TV, nyiapin sendiri alatnya, kan aneh. Nah kalau orang-orang di luar sana kan bos itu diem, duduk, terima duit. Nah ini kan orang-orang aneh ini gitu. Coba diceritakan yang sekarang dirasakan seperti apa. Kemudian setelah memilih jalan yang sekarang ini, ya pasti kalau cerita seperti cerita Om Bayu tadi di pondok itu kan ada yang hilang seperti itu. Tunjangan bulanan Ustadz itu nggak ada lagi, kemudian rumah tidak ada lagi. Kalau udah cerita mobil dijual, anak nangis. Sekarang apa yang dirasakan? Kalau dulu kan mendengar itu mungkin membuat tidak nyaman gitu kan ya. Kalau sekarang seperti apa? Apa sih yang dirasakan sudah mengambil jalan yang sekarang? Rasa apa ya? Yang pasti rasa nyaman lah Bang. Jadi saya aslinya memang orangnya boleh dibilang workaholic ya. Jadi dahulunya kalau setiap pekerjaan itu kalau nggak saya dapat tuh waduh parah sih, minta ampun. Jadi saya pernah dulu menjalani suatu pekerjaan dalam 1 minggu tuh bisa 8 job dahulu. Jadi ya alhamdulillah sekarang jauh berbeda, tapi kepuasannya beda. Jadi ada ketenangan sendiri dan melihat teman-teman itu berkembang. Kalau dulu semuanya, sekarang kan semuanya harus kita deh. Jadi ada monopoli.
Nah ke belakang mulai terasa kenapa nggak nabungnya bukan cuma buat dunia, karena nabung buat dunia nggak kelar-kelar ceritanya nih, nggak sudah ya, kenapa nggak pelan-pelan nyicil ya buat akhirat. Karena apa yang saya lakukan sekarang ini dibandingkan dengan masa lalu masih jauh banget. Semoga Allah terimalah apa yang saya dan teman-teman juga. Ini memang komitmennya dari teman-teman Sultan bahwa kita insya Allah selagi itu berbau dakwah sebisanya kita support, kita bantu. Karena kita pikir gini, kalau nggak kita siapa lagi yang bergerak? Masa kita mau dakwah dengan pas-pasan terus tampilannya apa adanya, kan kita mampu loh. Yang penting kita bisa bersinergi. Itu aja. Baik, ini beliau usahanya tuh Sultan Production ya. Sultan Production multimedia, semua bidang multimedia lah. Semua bidang multimedia. Kalau boleh tahu itu sudah berapa lama usahanya? Kalau di Bangkanya sejak 2001 Bang. Sebelum di Bangka? Saya udah sekaput lah kata Masya Allah. Udah sekaput tancuk ternyata ya. Jadi dahulunya saya sempat di agak lama tuh di PH Padang, Sumatera Barat. Oh, jadi orang awak. Kerjanya sambil kuliah gitu, Bang. Sambil kuliah. Kalau saya kelahiran sini Bang. Oh, Masya Allah. Ini berarti ya putra Minang kelahiran Bangka. Masya Allah. Jadi sampai 2001 mulai untuk gratis di Bangka. Waktu itu Bang, ya qadarullah lah ya. Saya harus meninggalkan Sumatera Barat. Sebenarnya berat hati. Karena jadi mulai bebas dari yang tadi ceritanya tahun 2017 ya. Apa? Kalau full semenjak Saudagar 2017. Oh. Alhamdulillah sudah enggak pakai riba lagi. Iya. Banyak hal-hal baik yang kawan-kawan dapatkan setelah mengikuti cerita Kopdar Saudagar Nusantara itu. Salah satunya kita bisa adakan gerakan infak beras paskas itu setelah menyaksikan event Majelis Doa Saudagar Nusantara dihadiri 5.000 anak yatim. Di tempat itu yang biasa dibuat konser, diadakan kegiatan membahagiakan 5.000 anak yatim. Dan itu luar biasa. Akhirnya menyebarlah gerakan infak beras yang bermula dari kota Pontianak se-Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini di Bangka Belitung juga kita bisa menjalani hal yang sama gitu sepertinya. Sepertinya memang kita harus menyambung cerita ini dengan kawan-kawan yang Allah takdirkan. Kalau saya nggak salah 40 orang waktu itu ya, yang dari Bangka berangkat ya. Nah nanti kita coba kita gabungkan keping-keping perjalanan kawan-kawan yang mungkin sekarang menapaki jalannya masing-masing, yang Allah takdirkan dapat pencerahan di acara itu. Mudah-mudahan nanti kita doakan ada lagi event yang sama yang lebih banyak manfaatnya, sehingga banyak kawan-kawan kita yang belum paham, yang belum tersentuh dengan dakwah, mereka bisa juga ambil bagian menolong agama Allah ini, seperti yang Bang Bayu ceritakan tadi. Boleh Bang Bayu dilanjutkan ceritanya? Udah izin ya. Yang dirasakan sekarang apa? Kemudian mohon maaf, ini kalau tugas ke Belitung seperti itu, kemudian kegiatan hari-hari apa? Ada usaha kah? Kalau udah kan dia profesional multimedia kan. Kalau Bang Bayu ini seperti apa kegiatan hari-harinya? Apa ada tambak udang, ada kebun sawit atau apa gitu? Boleh diceritakan? Ini sedikit histori ya, cerita awal hijrah. Sebenarnya saya itu dulu adalah kerja di leasing ya. Kerja di leasing itu kurang lebih 11 tahun 8 bulan. 11 tahun 8 bulan. Dan di 1 April mengikrarkan diri dan meniatkan diri meninggalkan yang namanya leasing, perusahaan leasing itu. Padahal kalau di leasing alhamdulillah ya, dari segi pendapatan, kemudian dari segi fasilitas yang dikasih oleh perusahaan. Namun alhamdulillah 1 April 2016 bertekad, berniat meninggalkan leasing, karena saya menyadari, baru tahu ilmunya, bahwa saya adalah bagian dari pelaku riba. Jadi saya tinggal
Kemudian setelah itu apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah jual bawang. Awalnya adalah jual bawang, yang saat itu saya bilang ke istri, coba tolong pinjam duit ke adik kamu. Karena duit yang dari leasing itu pensiunnya kita dapat, namanya pensiun kita dapat, kemudian jam sostek kita dapat. Cuma karena belum ada 3 bulan itu belum bisa cair. Jadi dia setelah 3 bulan berhenti baru dapat. Alhamdulillah istri bicara sama adiknya mau pinjam duit 2 juta, katanya abangnya mau usaha, jadi pinjamlah 2 juta. Dan besok paginya kita mulai beli bawang. Tapi sebelum beli bawang itu, sebelum cerita beli bawang, malam-malam saya sama istri ke rumah orang tua. Jadi istri itu masih gak yakin gitu kan, gak yakin keluar yang tadinya dapat gaji, dapat fasilitas perusahaan, tinggalin. Dia ngomong, anak-anak kita ini itu di motor, anak-anak kita semakin besar loh. Kemudian kita mau makan apa? Saya bilang di motor, kita makan bismillah saja. Saya bilang di motor. Istri bilang apa? Gimana kita mau makan bismillah katanya. Saya diam aja. Jadi gimana katanya mau makan bismillah kalau nggak ada pekerjaan? Jadi udah diamin aja. Oh, sampai rumah orang tua. Sampai rumah orang tua saya. Itulah awalnya ini. Kemudian yang saya pinjam 2 juta, saya beli bawang di kalau nggak salah satu pengusaha bawang Haji Awi 2 juta. Kemudian besok paginya saya mulai ngamper di pasar Kerabut. Pasar Kerabut itu ngamper di bawah mulai dijual. Dan saat itu memang kita rutin ya ikut pengajian di Darul Mahbah. Jadi pada saat kadang-kadang yang namanya dagang itu kan ada laku ada enggak, ada lakunya ada enggaknya. Nah kebetulan hari itu lakunya ada 5.000 rupiah. 5.000 rupiah laku. Hari sudah siang tutup. 5.000 itu lah yang dibawa pulang ke rumah. Istri ngomong, beras kita habis, susu anak kita habis. Adik dek, laku bawang kita dik. Adik gitu. Nih ya 5.000. Nangis rumah ada. Nama rumah nangis 5.000. Mana lah cukup nih susu. Membeli susu bendera, susu kental manis cukup ya. Tapi itulah keadaannya gitu. Jadi sore itu kita ngikut pengajian kalau nggak salah di Darul Mahbah. Dan kebetulan guru kita Ustaz Hendy waktu itu ada nggak tahu ada cara apa. Ayo siapa yang punya duit, ya kan tahu. Artinya mengumpul donasi ya. Mengumpul donasi siapa yang ada duit, ya kan tahu. Yang saya tadi memang nggak ada duit. Jadi yang lain tunjuk tangan, saya ada tunjuk tangan kan. Jemaah lain tunjuk tangan. Kemudian Ustaz tanya saya, Bang Bayu, nggak ada duit di kantong? Yo, emang nggak ada duit di kantong? Yo, lama-lama netes air mata. Orang bisa berinfak, artinya Allah kasih kesempatan untuk berbuat baik. Namun saya 1 rupiah pun nggak ada uang untuk berinfak pada saat itu. Jadi saya nangis lah. Ustaz ini tanya, kenapa? Nggak ada apa-apa Tat? Rupanya ada ibu-ibu lihat saya nangis, nanya kenapa? Nggak ada apa-apa Bu, cuma saya sedih. Saya bilang orang bisa berinfak bersedekah, namun Allah belum takdirkan saya untuk berbuat baik. Tadi pagi saya bilang, saya cerita gitu. Tadi pagi saya jual bawang yang ada lakunya 5.000, itulah yang saya bawa pulang ke rumah karena bawang yang lainnya nggak ada. Oh gitu kata itu. Akhirnya setelah acara saya disamperin,
Rupanya ibu-ibu itu galang donasi juga buat saya. Buat galang donasi juga buat saya. Jadi hari itu saya dapatnya 250.000 sedekah dari ibu-ibu. Awalnya saya tolak, nggak usah lah, biarin aja sebenarnya. Nggak usah, dek, kata ibu itu. Ini kami niat bersedekah katanya. Bersedekah buat adek. Udah bu, jangan bu, saya bilang repotin adek, repotin ibu. Udah, hanya terima dek. Kami mau berbuat baik nih. Ini saya ambil 250.000 itu, saya pulang ke rumah. Jadi istri nanya, ada duit tak? Duit dari mana sih? Karena kan kita ikut kajian, ikut ngaji. Akhirnya dia bilang, itu tadi susu belum dibeli nih katanya. Anak udah nangis, beras sudah habis. Akhirnya saya keluarin 250.000, inilah duit yang saya dapat. Dari mana katanya? Saya bilang, ada aja yang ngasihnya, Allah yang ngasih, saya bilang lewat orang. Ini dapat dari pulang dari kajian dikasih 250.000. Itulah jadi awal hijrah. Memang yang namanya hijrah itu kadang ada yang ketemu jalannya mereka udah, namun tidak semua gitu. Jadi ceritanya Ustadz Egi itu masalah hijrah, kemarin waktu kami mau pulang dari pondok ditanya sama Bang Ari, Ustadz kira-kira apa nasihat buat kami? Apa nasihat buat kami karena kami ini masih muda kan? Kata Ustadz Egi, seharusnya bukan ana yang menasihatin antum, namun antum yang menasihati ana. Tapi baiklah katanya. Sesungguhnya katanya hijrah kita itu dan dakwah kita itu belum ada apa-apanya dibanding para sahabat. Jadi kalau kita diuji Allah baru sekedar nggak ada beras, sekedar nggak ada pampers, itu belum ada apa-apanya. Namun beliau Ustadz Egi itu kemarin cerita juga bahwa dia pernah nggak ada yang mau dimakan, nggak ada sama sekali nasi, nggak ada lauk, nggak ada, anak 4 masih kecil-kecil. Yang ada di pondok itu batang pisang, ada batang pisang. Nah, batang pisang itulah rupanya yang Allah kasih rezeki. Gimana caranya Allah kasih rezeki? Ditebang di batang pisang itu, diambil pelepahnya, dimakan. Nggak tahu cara makannya apa, karena kami nggak bertanya ini. Jadi batang pisang itulah diambil, apakah direbus, itulah yang buat makan selama 3 hari berturut-turut. Jadi kalau kita dibilang Rasulullah itu dulu tidak makan, perutnya diganjel sama batu diikat. Itu berhari-hari, bukan hanya 3 hari. Sedangkan kita baru 1 hari 2 hari kita sudah mengeluh kepada Allah. Yang kita bilang bahwa Allah tidak adil lah atau apa. Namun para sahabat yang hijrah itu lebih dari yang kita rasakan saat ini. Dan kebetulan juga alhamdulillah kemarin itu begitu pulang dari Belitung, awalnya istri udah wanti-wanti, kalau pulang dari Belitung jangan langsung ke rumah, isolasi mandiri yuk, pesan bini. Ya dasar kita nih kan, karena kita ngerasa ada apa-apa badannya, pulang lah ke rumah. Bini rupa ada deh, bini dak deh, ngaji belanja ke anak. Kali pulangnya minta-mintanya marah. Karena memang kita menyadari bahwa yang namanya istri pasti khawatirnya dengan kita dan dengan anak-anak kita. Jadi alhamdulillah 2 hari 2 malam saya nginap di Bukit Baru di sekretariat BNI GIB 2 hari saya nginap. Semalam baru saya berpikir, ya Allah,
sampai meneteskan air mata semalam. Ya Allah, ini baru 2 hari saya di sini malam-malam. Bagaimana nanti di alam kubur yang gelap, yang ditutup dengan tanah, ditutup dengan papan, saya di kubur nanti, ya Allah. Itu yang saya rasakan semalam. Ya Allah, saya bilang di malam kemarin, tolonglah saya ya Allah dengan kebesaran-Mu ya Allah. Mungkin ini adalah hikmah-Mu, saya bilang. Semalam saya nangis di sekretariat karena nggak ada orang, cuma sendiri, nggak ada orang. Jadi bagaimana kita merasakan kalau kita sudah di alam kubur, tidak ada lagi pertolongan. Yang dapat menolong kita adalah amal kita. Dan amal kita saat ini di dunia itu wallahu alam bisawab. Apakah Allah terima amal yang mana? Tidak tahu kita kan. Kita dikubur, tutup kayak papan, tarik kayak tanah. Ini apa? Kalau dia orang doa, kalau ya pakai doa, nggak pakai talqin, tinggalnya sudah. Kita sendiri dikubur. Lama datang malaikat. Malaikat datang nanya kita. Belum sempat abang kita ditanya, belum sempat jawab, kena tabuk ke malaikat. Allah. Jadi artinya hikmah lah. Hikmah kalau kita sendiri, tidak ada yang bantu, tidak ada yang nolong, itu hikmah. Hikmah ya hadiahnya salah satu. Hadiahnya salah satu yang Allah titipkan kepada kita untuk kita ambil ikhtibarnya. Jadi itulah salah satu cerita. Masya Allah. Nih saya mau nangis tadi tuh ya. Cuma beliau melucu lagi. Batal nangis ya. Udah melucu, bikin sedih lagi, mau nangis, ngelucu lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini memang cerita hijrah kawan-kawan ini ya. Baik yang di Bangka, di tempat-tempat lain gitu kan, selalu ada hikmah. Dan di balik setiap kejadian selalu Allah titipkan hikmah gitu kan. Ternyata memang perlu kadang-kadang kita tuh ditinggal sendiri ya. Di cerita guru kita Ustadz Luqmanul Hakim itu, satu waktu sebelum memulai gerakan infak beras itu ya memang tidak ada teman, sendiri, dicaci maki, dijelek-jelekan orang ya, tapi tidak bisa membantah gitu kan, tidak bisa melawan gitu kan. Kalau kita memang kondisinya memang kita tidak punya kuasa apa-apa, tinggal menerima saja. Dan saya baru tahu ceritanya, ternyata semalam ada cerita yang mengharukan di sekretariat itu. Ada yang nangis. Kalau tahu kan saya ke situ, saya ambil videonya. Masya Allah. Yang dirasakan sekarang apa? Mengurusi survei pondok, nganter beras, kemudian tadi belum dijawab. Saya nanya kerjaannya apa sekarang, malah cerita kemana-mana. Tapi ada hikmahnya cerita beliau ini. Sabar ya, udah ya. Udah memang ditakdirkan malam ini sepertinya closing statement. Karena tiktokannya luar biasa ini, hijrah. Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah ridho lah dengan apa-apa yang kita lakukan dalam rangkaian pertobatan ini. Jadi kesibukannya hari-hari apa? Ada usaha apa gitu? Siapa tahu ada tabungan kan, emas. Alhamdulillah kan 4 tahun yang lalu dikenalkan akikah ya, jasa akikah lah ceritanya. 4 tahun lalu dikenalkan jasa akikah. Kemudian juga kita coba yang bisa nitip barang atau dijual, kita jual. Bisa satu Bang Repan, alhamdulillah, makasih Bang Repan. Nitip artinya nitip barang yang tanpa modal ya, artinya modal uang tinggal bawa aja, yang penting ada kemauan. Nitip beliau madu, kita jual madu dan tadi. Jadi inilah. Jadi yang kita dapatkan sekarang ini adalah ketenangannya, alhamdulillah. Allah tenangkan, kemudian Allah
beri hadiah. Kemarin cerita dengan Mang Ondeng waktu distribusi kita awal bulan malam-malam apa aja katanya hadiah. Alhamdulillah, tadinya kita khawatir bisa menyekolahkan anak atau enggak gitu kan. Artinya menyekolahkan ke tingkat yang lebih tinggi, kuliah lah ya. Kalau lebih tinggi awalnya khawatir gitu. Namun alhamdulillah doa-doa kita itu mulai Allah ijabahkan. Mulai Allah tunjukkan kebesarannya. Anak lulus di Universitas Sriwijaya Unsri, kemudian juga istilahnya dapat beasiswa lah ya. Kita tidak perlu ngeluarin duit untuk bayar kuliah yang mungkin kalau kita bayar di swasta atau bisa belasan juta. Ini nggak sama sekali kita ngeluarin. Dan laginya dia dapat uang apa? Uang saku ya, uang saku. Itu salah satu hadiah yang Allah kasih ke kita karena tadinya niat kita memang rupanya ini ganjarannya. Artinya di dunia itu Allah udah kasih ganjaran ke ini kalau kita berbuat baik. Allah kasih dulu banyak ini hadiahnya di dunianya. Jadi benar kata Ustaz Egi itu, asal yakin dengan Allah itu ada, jangan khawatir lapar, jangan khawatir nggak punya. Yang penting doanya aja diangkat ke langit. Kalaupun ada hajat, minta sama Allah, jangan minta kepada makhluk. Jadi banyak hadiah-hadiah yang saya dapat. Kalau secara logika manusia tidak masuk ya. Kemarin waktu dengar anak baru lulus sekolah, kemudian keterima kuliah, ada yang bilang katanya kalau kuliah di Unsri itu kalau udah diterima itu harus ngadep ke kampus ya untuk interview katanya. Artinya istilahnya menentukan SPP-nya berapa, karena ada ringnya kalau di negeri ya. Ya alhamdulillah, saya nggak punya uang, jadi uang itu ada habis buat bayar listrik, bayar pupuk anak, tapi ada yang paling butuh ada. Jadi nggak tahu ceritanya dari mana, karena apa katanya saya mau ke Palembang untuk ngurus anak sekolah. Ada salah satu kepala dinas yang ada di provinsi itu nelpon, yo ada di mana lagi? Ada di jalan Pak. Kita cari ke kantor. Kata bapak tadi. Mau baca Pak? Tumben ketemu bapak nih. Baca nelpon. Nomor telepon gue dari mana aja dapat? Ya, tadi bapaknya gila kita. Sampai ke dalam, yang namanya kepala dinas itu besar kan? Besar kan Pak. Jadi kayak gini lah. Ngajak orang rumah yuk. Kita dipanggil bapak. Ini nggak tahu kira-kira sama bapak. Perlu deh kalau sampai. Perlu lah untuk kebaikan. Jadi untuk kebaikan orang baik. Alhamdulillah bapak itu kepala dinas itu Pak Sahirman. Beliau adalah kepala dinas SDM. Kemarin PLT Bupati Kemarin Bangka Barat. PLT Bupati Bangka Barat. Kalau sekarang kepala dinas ini SDM atau BPKD ya, itulah. Jadi ngadep lah beliau. Memang kalau kayak beliau karena alhamdulillah kenalnya sama-sama di masjid, artinya beliau tinggalnya di sampingnya masjid musola ini Taman Kota Taurikul Jannah samping itu, dan beliau ketua musola itu, jadi kita sering ketemu maghrib, kadang mennya zohornya pulang ke rumahnya mampir dulu, jadi ketemu lah beliau. Ketemu beliau tuh tip udah ngedenger kita ke Bangok apa iya bapak cuma baca nitipnya lah ini. Itu tadi artinya tanpa kita sangka, tanpa kita duga, rezeki Allah itu pasti rupanya selama kita menolong agama Allah.
selama kita peduli dengan agama Allah. Dan memang benar, selama kita artinya berada di masjid, artinya bergerak di masjid, memang benar kata Ustaz Umar. Mohon maaf, ini bukan untuk apa artinya memamerkan. Memang kita di musola Taman Kota itu setiap Sabtu pagi selesai subuh itu adanya namanya kopi morning. Kopi morning setiap subuh Sabtu. Jadi kebetulan memanglah Allah gariskan, Allah gerakkan. Jadi kadang aku sendiri itu diamanahkan untuk bikin kopi ya. Jadi bangun itu kira-kira kadang jam 2, kadang jam 3. Tapi yang jelas bukan waktu subuh. Karena mau kopi ini keburu waktu subuh. Jadi itu tadi Allah ini kan tadi, karena kita peduli dengan masjid dan ingin memakmurkan masjid tadi. Jadi setiap Sabtu kita ada namanya kopi morning. Kadang-kadang duit itu dari mana kita dapat? Duit itu sumbangan dari bapak-bapak lah yang ada di Taman Kota ada. Kadang yang naruh 20.000, kadang yang naruh 50.000, kadang lebih dari itu. Nah duit yang dikumpul itu kita belikan untuk sarapan pagi itu. Kadang-kadang kan menduit tengah banyak, yuk sepagi kita makan soto, pajak lagi mod. Kalau saya mau soto boleh. Jadi Jumat tuh kita buat soto, beli bahan-bahan, habis maghrib kita mulai ngereceknya. Entar. Jadi itu tadi, selama kita memikirkan masjid, insya Allah ada keajaiban yang Allah berikan. Urusan mudah, memang mudah urusannya. Memang kadang-kadang pertolongan Allah tuh dia akan datang di injury time. Artinya Allah akan tolong kita. Kadang kita lah tidak yakin lagi deh. Ada apa di Tuhan kadang-kadang kan. Tapi Allah tolong kita itu dikala injury time, artinya waktu akhir. Allah nanti nengok ikhtiar kita sebatas mana. Ikhtiar yang namanya Bayu, yang namanya Yudi nih. Di akhirnya datang lepas. Meledak nih, rezeki ada bayi lah. Alhamdulillah juga semenjak hijrah ya. Kalau dulu waktu lagi begawi sebelum hijrah dong, di bulan mana lah masa sakit. Sebentar yang tua, sebentar yang nomor 2 masuk rumah sakit. Walaupun kita ngerasa rumah sakit itu dek kita bayar, bukan dek kita bayar, dia dibayar perusahaan. Artinya rumah sakit itu lah punya tok kita kan, perlu bayar. Ibarat ya, mana lagi begawi itu, karena ditanggung. Tapi itu qadarullah-nya, memang benar janji Allah. Alhamdulillah sampai hari ini anak pun sakit palingnya batuk dikit, hilak ya baik. Kalau dulu tiap bulan mungkin beri kasih waktu bang apa ini apa cerita itu mana ibu gawe kita di leseng. Jadi kalau di kami itu kan karena di memang dana medikal kan naik sekolah ya kan, ada dana medikal kan. Jadi medikal tuh kalau boleh salah 6.100.000 setahun. Itu untuk biaya berobat jalan. Kalau biaya rumah rawat inap seberapa gitu ya perusahaan. Sampainya mati pun dibayar di perusahaannya lah mati. Lasok ya. Jadi seberapa pun dibayar di perusahaan. Kebetulan rumah sakit Bakti Timah kelas 1 boleh. Nah, kelas 1 Bakti Timah. Ada. Dulu menagih begawi lo. Sebili ku nek masuk rumah sakit. Sebili ku nek benar. Sebili ku masuk rumah sakit. Ini mah tak masuknya rumah sakit. Jadi 2014 tuh dipanjang Akhirnya dia menyadari tidak perlu kita berhentikan ternyata ya. Masya Allah. Tapi tidak ada yang komplain loh ceritanya ini. Iya. Banyak cerita hikmah. Silakan di ini dulu, dinikmati dulu minumannya. Kita pindah ke Udayudi dulu ya. Iya.
Nanti biar ceritanya lebih menarik. Ya, biar ceritanya lebih menarik. Masya Allah, ini baru satu episode. Kayaknya harus berepisode-episode nih ya, Bang Bayu ini ceritanya. Mengundang kawannya lagi tadi ya, Bang Arfan. Nanti kita, insya Allah kita berarti kalau ini Desember private course on location ini kita buat lagi 1 bulan 1 kali. Jadi nanti Januari 2021 gitu kan. Nanti kalau misalkan Bang Abai masih berkenan tempatnya kita pakai, karena ini yang hadir ribuan jamaah yang tak terlihat ya. Panglima Teguh terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf tidak menginformasikan secara langsung. Jadi ternyata kawan-kawan biker subuhan ini dia aktifnya di subuh hari. Jadi tadi Ketua Dika bilang kalau mau menginformasikan langsung japri, jangan lewat Facebook katanya. Kawan-kawan jarang main Facebook. Beda sama kita sukanya main Facebook terus. Gitu. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan kegiatan ini, bincang-bincang hikmah ya. Private course on location 1 bulan 1 kali kita silaturahim dari satu tempat ke tempat yang lain. Mudah-mudahan nanti banyak manfaat. Ada saya bercita-cita ada salah satu destinasi kawan-kawan yang bisa mendapatkan selain jasadnya kenyang, jiwanya juga, ruhiyahnya ada terisi gitu kan. Kalau orang datang ke kafe itu kan biasa yang kenyang perut saja. Nah, saya kepengen bercita-cita ada satu event, ada satu kegiatan atau kesempatan di mana itu menjadi destinasi orang untuk berakhir pekan. Jadi dia double dapatnya, jiwa dan raganya terisi gitu. Nah, lewat cerita-cerita ini, karena memang kita bagiannya bercerita. Kalau ngajar itu kan bagiannya guru, taklim gitu, ada ustadz-ustadznya. Maka kita buat event ini 1 bulan sekali, kawan-kawan hijrah akan bercerita. Bukan kawan-kawan hijrah aja, orang-orang yang punya cerita hikmah juga nanti akan kita undang. Pelan-pelan insya Allah nanti Allah takdirkan. Kalau untuk kajian pekanan kita ada private course itu di Ustadz Dede Purnama di Aula Darul Askar di daerah Jalan Jeramba Gantung itu. Kalau ada yang berkesempatan ikut boleh, hari Rabu malam Kamis insya Allah rutin tiap pekannya. Baik, kita kembali ke kawan kita yang akan berkisah ya, Bang Bayu sudah. Ini Bang Bayu ini kalau dikasih mic dia lahap waktunya. udah melihatnya kapan waktuku. Nah, sekarang kita kembali ke Uda. Tadi kan Bang Bayu tuh cerita ada keajaiban ketika memang beliau sudah mengamalkan Quran itu yang suka guru kita ingatkan gitu kan. Para guru itu bilang intan surulayan surkum yusabit akdamakum, barang siapa yang menolong agama Allah akan tolong gitu kan. Allah akan tolong. Kalau Kiai Syahid yang di Baru, Presiden Masjid Kurir Langit, bahasanya dibalik ini. Kalau ndak tolong agama Allah, Allah ndak tolong kehidupan kita. Nah, ini kan dalam rangka meninggikan, menegakkan agama Allah. Udah merelakan alat-alatnya yang terbaik ya, berjalan mendampingi kegiatan dakwah gitu kan. Ndak pengen kalau event dakwah itu alat-alat yang mensupportnya itu yang kaleng-kaleng, yang apa adanya gitu, sehingga orang ndak bisa menikmati. Kayak sekarang ini alat live streaming ini udah yang support, sound system Bang Rusli yang support. Ini kasih bocoran, ini baru beli sound system ini, kemarin baru datang. Beliau bilang ini sound system yang cocok untuk acara kajian yang ndak melibatkan orang yang banyak. Nah, saya ndak tahu itu beliau sampai kepikiran seperti itu. Padahal alatnya udah ada, buat yang konser besar ada juga, tapi dia khususkan alat ini untuk dakwah. Nah, udah juga gimana ceritanya? Apa yang dikirimkan Allah hadiahnya ketika meninggalkan riba, ketika meninggalkan hal-hal yang subhat, ketika sekarang membersamai dakwah walaupun di belakang layar. Tapi kalau nggak ada alatnya kan nggak bisa kawan-kawan nonton live, nonton via media sosial gitu kan. Nah, apa sih yang dirasakan? Kemudian saya lupa nanya ke Bang Bayu tadi. Keluarga. Tadi kan anak nangis gitu kan. Pandangan keluarga sekarang seperti apa? Itu kan artinya kalau dulu berkelebihan, ya kalau sekarang
berkecukupan bahasa Bang Bayu tadi. Kalau mau ini ada cukup, kalau mau itu ada, nggak kayak dulu kan, ada tapi tidak tenang, ada tapi tidak cukup, seperti itu. Boleh disampaikan. Mungkin lebih bahasanya kalau dulu banyak tapi kurang, kalau sekarang cukup, kurang tapi cukup, gimana itu bahasanya? Tapi yang pasti kalau masalah keluarga, waktu lebih banyak ke keluarga sekarang. Waktu lebih banyak dan keluarga lebih rasa kita ada. Kalau waktu dulu masih kejar-kejar dunia lah istilahnya. Ketemu keluarga itu dalam sebulan cuma beberapa kali. Karena saya kebetulan dulu kalau untuk pekerjaan sampai keluar Bangka juga ke Flores ke Malaysia. Tapi alhamdulillah sekarang lebih banyak sama teman-teman. Dulu aja mungkin teman-teman Sultan ketemu saya juga susah. Teman studio pun susah buat ketemu itu. Awalnya via phone. Nah, setelah berhenti riba, setelah mengurangi subhat, awalnya memang ada berasa dikucilkan gitu. Karena satu sisi bagi teman-teman yang seprofesi, kebetulan saya tidak mengambil lagi prewedding loh. Prewedding kita nggak ambil lagi, padahal awalnya yang buat Bangka saya sendiri dulunya. Jadi setelah berjalan ada beberapa teman yang bilang ini orang sok suci gitu. Jadi akhirnya kita dikucilkan di kalangan beberapa teman yang ngerasa wah ini kok jadi nggak nyaman ya, gitu. Teman yang sering kita berbagi. Terus balik ke tempat dakwah yang kalangan tertentu waktu itu bilang fotografi itu haram. Ini kita ini kayak ngambang gitu. Tapi alhamdulillah dari situ kita bisa belajar kalau tidak tanpa media dengan apa kita syiar. Oke lah, pemahaman mereka silahkan. Tapi kita nih insya Allah ini niatnya untuk kebaikan. Mulai kita berhenti, oke, Sultan arahnya insya Allah yang syar'i lah itu kan. Nah, job mungkin turun mungkin. Tapi pas di Darul Mahabbah saya sempat waktu itu Ustaz Hendy menanya, siapa yang mau ke Baitullah? Yuk mau buka, di tangan semuanya kan, duit tak ada nih. Kalau bayangkan, gak mungkin lah keputusan. Tapi yuk, saya mau, tekankan ke mati ya. Gak sampai setahun, alhamdulillah Allah jawab dan saya diberangkatkan ke umrah. Jalan Allah luar biasa. Dan itu awalnya ditantang sama bapak kan kebetulan di pasar pagi jualan piring. Jadi setiap Ramadan beliau berangkat. Beliau nanya, nak ke Mekah lagi ya? Nak siap punya. Maksudnya aku udah ngerti. Oh, duit dia pakai siap saya. Waktu itu cuma tinggal beberapa bulan. Memang saya nggak punya uang sama sekali waktu itu. Mana ya gitu? Tapi kalau mau nak kayak orang tua, bingung juga kan? Tapi itulah dengan sebuah niat yang kuat. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Dalam hitungan bulan saya bisa bayar DP-nya awal ke umrohnya, dan alhamdulillah saya bisa berangkat ke beberapa orang tua. Dan di sana semuanya luar biasa, Bang. Jadi pas sampai sana, karena Ramadan ini kan kita dilayani dari mulai berbuka dilayani. Saya mikir, ini orang kok royal bener, baru masuk ke Mekah haji dikasih makan gitu. Banyak bener di orang kan, tapi memang karakter orang sana memang sedekah itu yang membuat mereka semakin rezeki makin banyak gitu kan. Mungkin ya juga ya, semuanya serba dilayani. Ada yang orang sengaja ke bawa kursi tempat duduk tuh, apa aja juga sedekah. Yang nggak punya uang sekalipun mereka sedekah. Cara gimana dia orang ngapain? Dia ngambil air zam-zam, cuma ngambil air zam-zam diantarin ke masing-masing jemaah. Itu aja kerjanya, berusaha untuk beramal. Saya nih punya apa gitu dibanding mereka udah luar biasa tiap hari gitu. Nah dari itu mulai tekadkan, bismillah di Bangka apa yang saya bisa bantu di awal, insya Allah saya akan jalani lah. Nah itu yang saya rasa mungkin kalau secara materi dulu mungkin 10 tahun usaha, jangan berpikir ke umroh lah. Sila untuk sedekah itu mungkin kita agak susah lah gitu. Karena memang kita dikejar oleh harus terbang, harus kejar gini gitu kan. Tapi setelah kita berhenti dari riba, nah ini efeknya. Allah beri jalan yang tidak kita duga. Itulah cerita kecilnya yang mungkin yang bisa membuat, dan ke teman-teman saya motivasi juga bahwa sebenarnya kita ini untuk dakwah perkara kita di Allah yang urus. Masya Allah, ini betul kan? Nggak cukup untuk satu sesi, beliau bertuah. Harus kita buat sesi-sesi berikutnya, private course amal soleh lanjutan dengan 2 orang yang luar biasa ini. Baik, saya
kehabisan kata-kata kayaknya ini cerita-cerita orang-orang hijrah nih. Karena waktu dulu kami belajar ke Ustadz Lukmanul Hakim 2018, saya, Bang Nuril dan Bang Ari itu tidak begitu meyakini, belum paham, kita tidak paham pola gitu kan. Kalau apa Bang Bayu nyemplung jual bawang gitu kan ya, karena tidak kerja lagi, ngeblank gitu kan. Sama kita juga dulu waktu ditawarkan infak beras itu nggak punya pengalaman. Ustadz bukan, orang nggak kenal sama kita gitu. Kita menawarkan orang menitipkan uangnya ke kita belikan beras, sampaikan ke anak yatim, santri penghafal Quran dan fisabilillah di pondok-pondok pesantren. Agak nggak masuk akal. Cuma Ustadz Lukman menguatkan gini, kawan-kawan jalan aja dulu, jalan. Nanti Allah datangkan orang-orang terbaik. Nah, qadarullah hari ini dimulai dari Bang Bayu tadi bilang 100 sekian kilo, Allah takdirkan bulan kemarin 14,8 ton. 14 dari 100 kilo Allah amanahkan lewat orang-orang baik itu menjadi 14 ton. Kalau kita mau hitung-hitung logika kita yang cetek ini kan gimana? Nggak sampai gitu kan. 14 ton itu kan 14.000 kilo ya, dari 100 berapa kilo. Nah seperti yang udah sampaikan dan Bang Bayu sampaikan tadi kan, Allah hadir gitu. Allah hadir ketika memang kita nggak mengagungkan logika, nggak jumawa gitu kan. Ketika kita mengenolkan diri kita, ketika kita nggak merasa kuasa lagi, Allah angkat. Pulang ke rumah duit 5.000, bini nanya ada duit berapa, tapi keluar bukan jualan, ikut kajian jadi 250.000, berapa kali lipat tuh. Jadi kalau Ustadz Lukman bilangnya nggak bisa masuk akal, tapi masuk rekening bisa. Pakai iman. Makanya ketika kita bergerak di jalan Allah tuh dakwah gitu kan, dakwah. Ya saya selalu bilang ke kawan-kawan, ini jalan dakwah. Jalan dakwah itu kan bermacam ragam. Beliau dengan alatnya, ya kan? Sesiapa yang menolong agama Allah itu, tafsir yang Ustadz Lukman sampaikan ke kami sesimpel itu 2018. Sesiapa yang menolong agama Allah, suatu saat Allah akan tinggikan derajatnya. Kalau bahasa Quran itu kan akan diteguhkan kedudukannya. Hak Allah dong. Allah kan maha kuasa. Orang tidak kerja dikasih duit, dikasih apa? Serah Allah, Allah maha kuasa, rezeki punya dia dan segala macam. Nah, otak kita yang cetek ini yang bingung. Kok Bang Bayu tidak pegawai, anak lulus beasiswa di Unsri, dan kemarin waktu live beliau bilang ketika anaknya minta laptop, datang orang ngasih duit untuk beli laptop yang bagus, buka bungkus mahal lagi. Jadi kan tidak susah sebenarnya kalau orang udah paham polanya. Nah inilah yang kita coba ajarkan ke kawan-kawan, karena ini adopsi gitu ya. Kawan-kawan yang sudah melakukan ini, guru-guru kita di Pontianak itu sudah merasakan dan menceritakan hasilnya, kita coba adopsi di sini. Karena yang kita urusin itu anak yatim, agama Allah gitu kan ya. Kalau ndak atas izin Allah, ndak Allah izinkan ya nggak bisa juga kita bergerak. Kalau dalam kajian private course Ustadz Edi itu selalu menyampaikan, kawan-kawan harus berbahagia ketika Allah pakai dirinya, Allah pakai hartanya dalam jalan dakwah. Karena tidak semua orang dipilih kayak gitu. Berapa banyak orang yang punya alat multimedia, berapa banyak orang yang punya sound system, berapa banyak orang-orang yang hari ini masih di tempat kerja yang lama. Tidak Allah pilih. Seperti itu. Maka kita berkeyakinan dan berazam untuk terus akan berada di jalan membersamai, walaupun kita tidak punya kapasitas keilmuan seperti guru-guru kita, setidaknya ada yang kita lakukan. Kita memilih memihak membesarkan agama Allah. Semut aja dia nyemprot air untuk mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim. Jangan jadi cicak yang mendoakan. Maka sekarang dan dulu kalau orang tua ngomong, cicak ngikut ngomong kan bilang benar kata kafir. Sampai hari ini kejadian yang ribuan tahun lalu masih gelar kafirnya cicak tuh. Tapi semut Ibrahim walaupun kecil peluang mematikan api, dia memihak. Nah, kita kalau tidak memihak
mengambil jalan dakwah ini dengan apa yang kita punya, rugi rasanya. Nggak cium bau surga, jangankan ngelihat, nyium aja. Itu kata Ustadz tadi ya, yang saya ulang dari Bang Bayu. Mudah-mudahan kita selalu Allah istiqomahkan, selalu Allah jadikan apa-apa yang melekat dalam diri kita, Allah amanahkan kita bisa pakai untuk membesarkan, meninggikan agama Allah di dunia ini. Gitu. Sudah jam 10 lewat 11 menit. Saya pengen closing statement dari Bang Bayu dan Unda Yudi. Pesan kedepannya apa sih yang harus udah aja kan, karena kalau Bang Bayu nanti lama nanti. Iya. Apa yang sudah dirasakan ini mau dibagi ke kawan-kawan, ada pesan apa gitu. Kalau tadi kan bilangnya dulu duitnya banyak, nggak cukup, sekarang duitnya dikit tapi banyak gitu, pertolongan yang lain gitu kan. Mudah-mudahan nanti jadi hikmah dan jalan untuk kawan-kawan yang lain dapatkan ibroh, ambil hikmah dalam pesan-pesan itu. Silakan. Mungkin lebih ke urusan Allah memang. Jadi jangan tanya apa yang kita dapat dari urusan Allah, karena urusan kita biarlah Allah yang menyelesaikan nantinya. Karena mungkin pesan juga buat beberapa teman-teman yang mungkin agak ragu untuk hijrah atau takut untuk menjalani, mungkin bagi yang masih jomblo mungkin. Ya ini kan ada beberapa nih teman-teman nih takut untuk melangkah karena mungkin ya gimana aku dapat makan, gimana makan apa di nih. Kalau kita jalan nih, insya Allah Allah selesaikan usaha. Itu aja mungkin. Belum Pak, belum. Iya sabar Pak, tarik nafas dulu, nikmati dulu ini hadiahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ceritanya panjang, minum dulu Pak. Saya suka banget episode malam ini. Kalau 1 bulan yang lalu itu kita diberhentikan oleh hujan. Ya, jadi nggak bisa live. Kocar kacir tim itu. Alhamdulillah malam ini, masya Allah, tidak terasa sudah 10 lewat 12 menit. Jadi memang kalau saya baca buku Andre Hirata itu, jangan kau kasih waktu ke orang Melayu, panjang cerita. Kalau kau kasih uang, habis gitu. Kebukti kan malam ini kan? Ceritanya panjang, tapi ada hikmah insya Allah. Itu kembali ke Bapak berpeci hitam, masker hitam, dan pin hitam, baju putih. Closing statementnya. Pesan untuk diri saya pribadi dan untuk kawan-kawan semuanya, kemarin juga sempat diberi pesannya, kita pesan sama Ustaz, jangan khawatir dengan rezeki. Kata Ustaz, pandailah Allah yang ngatur rezeki kita. Jadi jangan khawatir dengan rezeki. Artinya ikhtiar ya kayak kedai, belum tentu rezeki itu datang dari kedai. Namun inilah wujud ikhtiar kita. Rezeki itu akan Allah kirim dari mana-mana, dari segala arah. Jadi itu tadi, itu pesan ini untuk saya pribadi dan untuk saya bagikan ke kawan-kawan. Jangan khawatirkan rezeki. Masya Allah, ini berat ini pembicaranya ini. Dalam tak terukur. Ada hal yang menarik gitu ya. Udah tadi cerita bahwa dulu waktu sebelum hijrah duitnya banyak, tapi tidak pernah Allah perjalankan ke Baitullah. Guru kita Ustadz Luqmanul Hakim tuh menganalogikan seperti ini. Ke Baitullah itu seperti undangan. Kalau kita menghadiri sebuah undangan, tentunya kita diundang oleh yang buat acara. Ke Baitullah itu juga ternyata seperti itu udah. Hanya yang Allah undang yang akan sampai, bukan orang yang banyak duit, belum tentu. Karena tamu Allah kan yang datang itu kan. Nah, gimana kita mau diundang kalau Allah nggak kenal sama kita? Kitanya nggak dekat sama Allah kan? Waktu saya membersamai kawan-kawan rescue ke Palu sama Bang Ari sama Bang Bilal, Ustadz itu diminta tausiah, Ustadz Luqmanul Hakim itu
nggak tausiah, dia bilang saya cerita aja. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang korban gempa itu, adik-adik. Jadi beliau bercerita tentang yang kisah yang suka diulang-ulang tentang orang yang rambutnya gondrong. Orang yang rambutnya gondrong. Sama orang yang suka nanya-nanya, tapi sebenarnya bukan nanya. Dia ngetes saja. Dia bilang saya tidak percaya sama Tuhan, kata orang itu. Kalau Tuhan ada, tidak mungkin ada pemaling, pencuri, penzina dan segala macam. Kalau Tuhan ada pasti beres semua urusan. Beres semua itu. Kemudian siang ditanya tadi itu, pas keluar selesai ngobrol, dia lihat ada orang gila, rambutnya panjang. Dia bilang, sini, katanya. Dia bilang, duduk di sini. Ngobrol sama bapak. Saya tidak percaya tukang cukur, katanya. Saya tidak percaya tukang cukur ada. Loh, kok tidak percaya tukang cukur ada? Kalau ada tukang cukur, ini orang pasti rambutnya nggak panjang. Ini orang pasti rambutnya nggak panjang. Pertanyaannya, tukang cukurnya ada apa nggak? Ada. Yang salah siapa? Orangnya yang datang tukang cukur. Sama juga dengan kehidupan kita. Suruhan cerita gitu. Kitanya yang tidak datang ke Allah, maka yang salah kita. Maka tadi Bang Bayu cerita hidayah itu haknya Allah, tapi memang harus dicari. Wasilahnya banyak macam, ikhtiarnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan sampai Allah takdirkan kita berada di jalan ini, berarti Allah kehendaki kita dalam kebaikan. Gitu saja yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan pada malam hari ini Allah masih berikan kita nikmat yang banyak, nikmat kesehatan, waktu luang sehingga kita bisa bersilaturahim pada acara private course on location yang Allah takdirkan malam ini menghadirkan dua orang yang luar biasa, cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, cerita yang banyak sekali manfaatnya, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yakinlah ketika kita nanti suatu hari bercerita tentang hari ini, bukan sebuah kebetulan, karena kisah kita pada hari ini sebenarnya sudah jauh 50.000 tahun yang lalu sudah tertulis. Saya duduk di tengah, Bang Bayu pakai baju putih, udah pakai jas, udah tinggal kita saja mau mensyukuri dan menjalani seperti itu. Kembali kami mengundang kawan-kawan semua untuk hadir di kajian private course amal soleh di tempat guru kita Ustadz Didi Purnama setiap hari Rabu malam Kamis. Insya Allah nanti akan diampu oleh guru-guru yang fasih di bidangnya. Di antaranya Ustadz Didi Purnama, Ustadz Amir Suhada, Ustadz Jauhar, dan Ustadz Firdaus yang juga mengisi kajian di Kedai Kopi Atas tiap malam Jumat dan malam Senin kajian beliau. Mudah-mudahan nanti kita bisa membersamai dan mengambil peran lebih banyak dalam dakwah yang sudah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga pula yang kita lakukan ini pahala dan kebaikan yang mengalir kepada kedua orang tua kita sebagai bakti kita menjadi anak yang bermanfaat. Kemudian juga kita berharap Allah ridhoi dan Allah hapus dosa-dosa kita di masa lalu. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari saya. Sekian untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Akhirul kalam, yang masih jauh ilmunya, yang masih kurang belajar, mohon maaf atas segala kehilafan. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.